Nah, teman-teman juga harus hati-hati ngisi datanya karena itu dijadikan panduan untuk menuliskan sertifikat latsarnya ya teman-teman. Selamat datang di channel Silvi Nurul Fatwa. Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe ya, dan jangan di-skip agar tidak miss informasi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku, Silvi Nurul Fatwa. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama aku ucapin selamat bagi teman-teman yang sudah lolos CPNS dan sudah melakukan pemberkasan. Jadi teman-teman tinggal menunggu pembagian SK CPNS-nya saja ya. Semoga semuanya lancar. Amin. Nah teman-teman, kali ini aku akan share pengalaman aku terkait latsar full daring ya teman-teman. Jadi tahun kemarin 2020 itu CPNS 2020 itu latsarnya sudah mulai full daring. Nah, bagi teman-teman yang mau mendengarkan ceritaku, jangan lupa tetap stay tune terus, jangan di skip-skip. Jangan lupa yang belum subscribe bisa subscribe, dan bagi yang belum subscribe bisa subscribe, dan bagi yang sudah subscribe aku ucapin terima kasih. Nah teman-teman, perjalanan CPNS itu panjang ya teman-teman. Kayak aku gini ya, aku itu udah daftarnya CPNS 2019. Kemudian sampai tes SKB karena ada pandemi mundur sampai 2020 tesnya. Kemudian pengumuman baru Oktober 2020. Setelah itu dinyatakan lulus. Kemudian pemberkasan November 2020. Kemudian baru dapat SK itu 1 Desember 2020. Nah itu perjalanan panjang banget teman-teman ya. Kemudian setelah itu masih nunggu dapat SK CPNS. Setelah itu baru masuk kerja itu 1 tahun kemudian di tanggal 4 Januari 2021. Jadi daftarnya 2019, baru mulai kerjanya Januari 2021 teman-teman. Jadi panjang sekali prosesnya teman-teman. Kalau latsarnya itu, jadi aku kan mulai Januari 2021. Nah, latsarnya itu ada gelombang-gelombangnya teman-teman. Jadi jaraknya itu gelombang pertama itu berangkat latsar sekitar bulan Maret. Jadi antara bulan Maret sampai bulan Mei. Itu yang gelombang pertama. Kemudian ada gelombang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kalau aku itu sekitar gelombang keempat ya teman-teman. Sekitar bulan Agustus sampai bulan November. Ya, kemarin itu aku tuh sampai bulan November. Nah, yang berangkat latsar itu biasanya diurutkan dari peringkat yang tertinggi teman-teman. Jadi peringkat satu daerah dari yang tertinggi itu biasanya berangkat latsar duluan teman-teman di gelombang awal-awal. Ya, menyesuaikan. Nanti gelombang berikutnya peringkat di bawahnya, seperti itu. Kalau pas pengalamanku tahun kemarin seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi yang pertama disiapkan itu teman-teman biasanya nanti ada pemberitahuan. Nanti teman-teman disuruh mengakses MOOC teman-teman. Jadi sebelum teman-teman ikut latsar itu harus sudah mengerjakan MOOC. Jadi semacam kayak kuliah mandiri gitu teman-teman. Ada modul-modul, nanti teman-teman disuruh ngakses, biasanya bukanya pakai NIP. Username dan password itu menginputkan NIP. Nah, setelah itu nanti modul-modulnya di-download. Kemudian itu teman-teman mengerjakan tes juga. Jadi itu ada tesnya ya teman-teman, MOOC. Ada KKM-nya juga, yaitu nilainya minimal harus 70. Nah, tapi santai aja, itu bisa dikerjakan berkali-kali teman-teman. Kalau dulu aku mengerjakan cuma sekali, nilainya sekitar 92. Karena menurutku udah cukup, jadi aku kerjakan cuma sekali. Nah, biasanya itu diambil nilai yang paling tinggi teman-teman. Misal teman-teman mengerjakan 3 kali, nilainya 70, 80, 90. Nah, itu diambil yang paling tinggi. Tapi kalau teman-teman misalnya mengerjakan nilainya di bawah KKM terus, itu bisa mengerjakan terus sampai teman-teman dapat KKM 70. Ya, jadi semuanya bisa teman-teman ya.
Nah, jadi itu ya teman-teman itu harus sudah mengerjakan MOOC sebelum latsar. Nah, jika nanti teman-teman dipanggil latsar, ini menurut pengalamanku pribadi ya. Nah, itu nanti teman-teman diminta untuk mengisi data-data dan mengupload juga data-data di Google Drive biasanya teman-teman. Nah, ada apa saja? Nah, kemarin kalau pengalamanku itu mengisi data-data ada nama, kemudian ada instansi, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian ada macam-macam teman-teman. Aku lupa ya, yang penting nanti teman-teman biasanya tuh disuruh ngisi data dulu, kemudian disuruh upload juga. Nah, kalau kemarin aku itu ada upload berkas seperti foto pakai kemeja putih, kemudian pakai dasi hitam, kemudian pakai jilbab hitam, seperti itu teman-teman. Tergantung balai diklatnya sih, biasanya ada yang pakai dasi kupu-kupu kalau yang perempuan, kalau yang laki-laki pasti pakai dasi panjang hitam. Nah, seperti itu, pakai rencana korpri juga sama nemtek teman-teman. Jadi nanti ada disuruh ngirim data-data, ada foto, kemudian dulu aku ada surat jasmani, kemudian ada surat pernyataan juga bermaterai, kemudian ada apa lagi ya kemarin lupa aku, pokoknya disuruh upload berkas sama ngisi-ngisi data. Nah, teman-teman juga harus hati-hati ngisi datanya karena itu dijadikan panduan untuk menuliskan sertifikat latsarnya ya teman-teman. Jadi data-data teman-teman itu digunakan sebagai panduan sertifikat latsarnya. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati dalam menulis identitas teman-teman. Nah, setelah itu kan sebelum latsar harus sudah mendaftar. Nah, kemudian kalau latsar daringnya itu, jadi teman-teman latsar itu tahapannya ya. Yang pertama, kalau latsar full daring kayak aku, itu distance learning. Jadi pembelajaran jarak jauh via Zoom teman-teman. Jadi sekitar selama 1 bulanan ya kalau nggak salah itu distance learning. Kemudian di akhir-akhir distance learning itu nanti ada seminar rancangan aktualisasi. Jadi apa itu rancangan aktualisasi? Teman-teman bikin rancangan ya. Teman-teman ingat nggak kayak dulu pas waktu skripsi itu kan ada kayak program-program yang teman-teman akan laksanakan ya. Nah, itu juga di seminar rancangan aktualisasi itu teman-teman juga ngerancang kira-kira apa sih program yang mau dilakukan di tempat kerja. Jadi nanti ada seminar aktualisasi, setelah seminarnya sudah difikskan sama penguji atau ada yang perlu direvisi, kemudian setelah itu ada yang namanya habituasi. Jadi habituasi itu pembiasaan di tempat kerja sesuai dengan program-program yang teman-teman sudah rencanakan sebelumnya. Nah, setelah habituasi, teman-teman nantinya akan membuat laporan aktualisasi. Jadi teman-teman nanti membuat laporan aktualisasi terkait apa yang sudah teman-teman laksanakan di tempat kerja. Setelah itu, teman-teman seminarkan lagi laporan aktualisasinya di akhir-akhir ya teman-teman. Jadi itu tahapannya. Nanti ada klasikal juga teman-teman. Nah, klasikal itu sekitar 1 minggu. Jadi habituasinya itu lama, sekitar 1 bulan lebih ya teman-teman. Atau 1 bulan setengah gitulah. Distance learningnya juga 1 bulan lebih sih. Nah, nanti teman-teman itu pas klasikal sekitar 1 minggu, nanti jamnya biasanya full teman-teman. Kalau pembelajaran distance learning itu kan jamnya kan mulai jam pagi jam 8 gitu nanti sampai sore ya teman-teman. Ada yang Zoom, ada yang libur teman-teman. Jadi ada yang sinkronus, ada juga yang asinkronus. Kalau sinkronus itu pembelajaran dengan Zoom, kalau asinkronus itu pembelajaran tidak Zoom. Jadi ada tugas-tugas gitu teman-teman. Nah, jadi kalau latsar itu tidak melulu Zoom terus ya teman-teman pas pembelajaran distance learning. Kalau pengalamanku sih gitu. Jadi ada sinkronus, ada yang namanya asinkronus. Kalau sinkronus itu Zoom, bertemu tatap muka dengan fasilitator, dengan teman-teman.
satu kelompok atau satu angkatan. Kalau asinkronus itu biasanya ada tugas-tugas yang harus dikerjakan di LMS teman-teman. Nah jadi nanti semua tugas-tugas itu ada di LMS ya. Nah teman-teman itu nanti juga ada absennya. Kalau bisa absennya harus full ya teman-teman, biar teman-teman nanti nilainya juga bagus di latsarnya. Nah absennya kalau aku dulu itu 2 kali. Kalau di LMS sama di Google Drive buat backup. Kalau di LMS itu sekitar jam 7 sama jam 3 sore. Kalau yang backupannya di Google Drive itu sekitar jam 8 kurang 1/4 sama setengah 10 malam teman-teman. Jadi nanti ada absennya tiap hari, teman-teman jangan sampai lupa ya, harus pasang alarm. Tips juga itu teman-teman. Karena kadang-kadang ada yang lupa absen. Nah itu bahaya banget ya teman-teman, bisa mengurangi nilai ya. Jadi itu tips-tips dari aku terkait latsar. Nah, teman-teman juga harus selalu mengikuti perkuliahan latsar. Jadi semua agenda harus teman-teman ikuti. Karena latsar itu penting banget teman-teman. Itu adalah syarat agar lulus latsar, itu syarat agar teman-teman bisa jadi PNS ya. Kalau teman-teman nggak lulus jadi PNS, nggak lulus latsar maksudnya, itu teman-teman itu nggak akan jadi PNS karena syaratnya PNS itu harus lulus latsar. Jadi seperti itu ya teman-teman, penting banget latsar itu. Jadi teman-teman harus selalu semangat dan selalu semua agendanya harus selalu dikerjakan. Seperti itu teman-teman. Nah jadi itu tahapan-tahapannya ya, mulai dari pembelajaran distance learning. Jadi distance learning, kemudian habituasi di tempat kerja, kemudian klasikal. Nah klasikal biasanya dulu aku dari mulai pagi sampai malam jam 9:30. Paling istirahatnya cuma isoma seperti itu teman-teman. Gimana kalau kita mau ke kamar mandi? Nah itu tinggal kita ketik saja di kolom chat di Zoom ya teman-teman. Mohon izin Bapak atau mohon izin Ibu mau ke belakang sebentar, seperti itu. Itu bisa sih teman-teman ya, dulu aku pengalamanku seperti itu. Nah jangan khawatir. Nah tips juga, karena ini latsarnya daring jadi pakai Zoom. Nah itu nanti teman-teman juga harus menyiapkan atribut lengkap ya teman-teman, karena nanti biasanya ada fasilitator yang sangat disiplin, nanti ada cek kelengkapan atribut. Jadi walaupun daring tetap harus lengkap. Pernah ada kejadian itu yang nggak pakai celana teman-teman, jadi pakai sarung sama pakai seragam doang. Jadi pas waktu dicek itu jadi ketahuan deh. Jadi hati-hati ya teman-teman, walaupun pakai Zoom meeting, walaupun daring, tetap harus selalu atributnya lengkap. Seperti itu teman-teman, tips dari aku. Nah itu adalah cerita seputar latsar. Kapan-kapan aku juga akan bahas mengenai agenda-agenda yang ada di latsar ya teman-teman. Tugas-tugasnya seperti apa, seperti itu. Ya, jangan lupa bagi yang belum subscribe, bisa di-subscribe. Bagi yang sudah subscribe, aku ucapin terima kasih. Sampai jumpa di videoku yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.